Selamat datang di channel Hidden Riksi, channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan outdoor. Jadi, kali ini gue bakal menceritakan tentang sebuah perjalanan gue yang agak sedikit ngaco. Tapi, sebelum gue memulai ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dengan subscribe channel ini berarti kalian sudah mensupport channel ini supaya menjadi berkembang. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman kalian. Nah, jadi kemarin tuh gue sempat mau merencanakan sesuatu atau sebuah perjalanan. Gue niatnya mau bikin perjalanan rimba-rimba gitu ke hutan-hutan biar asik gitu kelihatannya. Nah, kemarin temen gue ada yang ngomong ada tempat bagus dan tempatnya itu terletak di kaki Gunung Salak. Nah, katanya itu tuh ada sebuah curug, namanya Curug Citaman, dan di sana curugnya tuh ada kayak, pokoknya enak deh. Tapi gue nggak tahu jalan buat ke sana. Jadi gue cuma ngikutin arahan dari Google Map aja. Nah, karena gue keasikan ngikutin Google Map, sampai gue agak sadar kalau gue tuh udah sampai di sebuah kebun-kebun kayak kebun-kebun warga gitu. Nah, ternyata di situ tuh nggak ada jaringannya. Terus Google Map-nya udah nggak bisa berfungsi lagi di situ. Gile ngaco, tunyoing di mana ya? Dan gue juga sempat nanya ke ibu-ibu yang ada di situ. Jadi ibu-ibu petani gitu, gue nanya ke situ. Kata ibu-ibu itu, lurus wejang kaluhur gitu katanya. Nah, maksudnya ke atas aja, di atas curugnya gitu. Pas gua ke atas, bukannya malah nyampe, gua tuh sedikit ragu karena semakin menjauh dari pemukiman warga. Terus gua tuh nanya lagi ke seseorang atau ke bapak-bapak yang ada di situ. Nah, kata si bapaknya, curugnya tuh ke bawah, lurus, harus ngikutin jalan bebatuan yang ada di situ. Abis itu, lu bakal nemuin kandang ayam atau kandang milik Pak Haji siapa gitu kata si bapak tuh. Nah kan gue gak tahu tuh Haji siapa, Haji apa, dan bodo amat hajinya siapa. Pokoknya harus nemuin kandang ayam aja yang ada di situ. Ternyata kita tuh salah jalan, bro. Kita harusnya ke bawah, tapi malah ke atas. Oke? Yancah. Babi. Tadi gue udah nanya 100 kali sama orang. Ya udah gak ada jaringan, gak tahu jalan. Terus ini gue nggak tahu sekarang di mana. Bensin juga udah mau habis. jadi jadi bodoh amat. Aduh. Ya, ikuti perjalanan rimba kami bersama imam di sini. Ada imam. Jadi gue di sini tuh nggak berdua, nggak sendiri, ada imam juga. Tapi di sini pemandangannya sih udah enak kalau kata gue mah. Cuma jalur akses untuk masuk ke curugnya aja yang susah. Sedikit melepas kekhawatiran tentang virus corona. Jadi gue sekalian kabur juga dari virus corona. Biar gak kena virus, kita kabur ke hutan. Betul. Nah, benar sekali. Nah, mantap kan? Tapi bensin udah mau habis. Jadi gue gak tahu ini harus gimana. Setelah gue menemukan kandang ayamnya, ada sebuah pertigaan dan gue nggak tahu harus lewat mana. Karena gue nggak tahu, jadi gue naik ke atas. Dan sekarang gue melewati jalan bebatuan, jadi agak bergoyang-goyang. Nah, di atas juga gue sempat ragu lagi, jadi gue nanya lagi ke bapak-bapak yang ada di situ. Pak, badai naras ari Curug Citaman di mananya? Oh, tonggo.
Setelah itu gua tuh terus aja ke atas ngikutin yang kata si bapak tadi. Nah, udah ngikutin jalan itu sampai gua nyampe di suatu tempat. Jalannya tuh jalan batu-batunya tuh udah nggak ada gitu, udah kayak jalan hutan gitu. Pas tadi gua nanya, kata si bapaknya di Tonggo. Di Tonggo belok kiri ada cainya nggak tahu di mana. Tapi ini curug gua nggak nyampe. Ya. Nah, kalau misalnya lu mau ke sini, bukan tempat recommended untuk berkreasi atau berdestinasi yang tepat di sini. Soalnya tempatnya terpencil banget, ini gua di Google Map aja gak ada. Dan sepertinya ini jalur penghabisan dari jalan yang tadi kayaknya udah mulai masuk hutan. Dan ini bensin gua udah mau habis. Tapi gua mau cobain masuk ke dalam pakai motor. Kalau misalnya nggak bisa, ya terpaksa balik lagi. Wow, ternyata jalurnya benar-benar seperti hutan. Ternyata ini ada di kaki Gunung Salak. Dan kalau misalnya yang kesini susah bawa motor mas sebenarnya. Tapi aing tuh yakin sih bawa motor ke dia. Dan seperti inilah jalur hutannya. Masih banyak sekali tanaman-tanaman. Tapi kayaknya gua nggak bakal ke tempat curugnya, tapi mau jalan-jalan aja sini. Sekalian refreshing. Buat kalian yang mau ke sini, kayaknya susah banget nih jalur-jalur di kaki Gunung Salak ini. Segini tuh baru kaki Gunung Salak, belum Gunung Salaknya. Karena gua tersesat di sini, tidak tahu kemana, jadi gua berdiam dulu di sini. Gila, ini pertama kali gua bawa motor ke hutan seperti ini. Beat putih biru emang best, the best for the best. Sobat petualang. Jejak rimba. Tapi ada suara orang sih ya. Tamam, bawa mam. Ayo kita jalan. Suara orang itu. Tapi masih ada bekas-bekas jalan motor gitu di sini tuh, cuma banyak jalan bercabang juga. Oh, ini kayak jati atau hutan-hutan. Apa ya ini? Ini pohon apa sih? Kalau yang tahu komen di bawah. Oh iya, ini nih. Ada anak-anak sini ternyata. Jadi tadi gue sempat nanya kalau Curug Citaman tuh ada di mana. Katanya boleh bisa lewat motor, tapi jalannya susah, banyak cabang. Kalau misalnya yang belum hafal, ntar lu malah bisa nyasar di sini. Berbahaya kalau misalnya nyasar di sini. Bagaimana, Mam? Bisa, Mam. Lanjut. Tapi jalurnya bercabang. Bisa tersesat. Wow, ada laba-laba di sana. Mari kita lihat. Halo, laba-laba. Setelah gue melewati hutan-hutan yang begitu lebat, gue menanyakan lagi kepada seseorang yang ada di hutan itu. Katanya parkiran Curug Citaman itu di bawah dan turunnya tuh harus ngelewatin tangga. Kalau lewat situ tuh susah. Karena gua nggak mau balik lagi ngelewatin hutan, terpaksa gua paksain itu si beat putih biru untuk melewati atau menerobos hutan, menerobos tangga-tangga di situ. Come on. Wah. Anjay.
Bit putih biru gua harus turun lagi melewati tangga-tangga. Ya, ikuti terus perjalanan Nimba Hayden Rizky bersama gua Rizky dan Imam yang sangat mantap. Dan setelah melewati banyak sekali rintangan, gua baru sampai di parkiran motor. Tuh di sana motor gua ditaruh. Oke lah, gaskeun, terobos aja. Jadi jalan yang sebenarnya tuh harus lewat sini kalau mau ke Curug. Nah kalau yang tadi kan salah tuh, gua jalannya. Kalau yang tadi itu, bener-bener kacau itu jalan. Jangan lewat situ lah. Yang sebenarnya tuh lewat sini. Sebenarnya ini udah ada akses yang mudah. Terus kenapa gua harus melewati yang jalan yang sulit? Selagi ada yang sulit, kenapa harus yang mudah? Benar sekali. Sumpah ya, kalau kalian pengen tahu, ini perjalanan Nimba paling melelahkan di dunia. Aduh, bener-bener capek banget ini mah. Kalau ini gara-garanya gue nggak terlalu hafal jalur, dan gue juga baru pertama kali kesini. Dan kalau kalian pengen kesini, harus hati-hati dengan jalannya. Jadi jalurnya tuh kalau misalnya di sini ya, ini udah dikasih jalur gede. Jadi nggak kayak di Curug Beret. Kalau Curug Beret kan jalurnya bener-bener ketutup, nggak ada jalan kayak gini nih, jalan setapak gede gini. Terus di Curug Beret juga banyak jalur cabang. Terus kalau misalnya lu nggak terlalu bisa menghafal jalur, lu bisa tersesat di gunung. Kalau sudah tersesat, nanti mencarinya susah. Jadi jangan tersesat, oke? Sepertinya sudah ada suara-suara gemericik air dan suara-suara angin sepoi-sepoi yang membuat kita terasa tenang. Nah, sepertinya kita harus melewati lorong-lorong pepohonan. Apa ini? Pohon-pohon ini apa? Pohon-pohon naon sih, Mam? Ini pohon naon, Mam? Pohon bambu. Anjir, gue jadi bodoh gara-gara salah jalan. Nah, di sini rasanya adem banget sih, enak nih. Kalau misalnya buat kesini bisa kalian buat nyantai di sini. Tapi hati-hati, nanti ada si Kunti menangkap kalian. Biasanya banyak kalau di sini. Mendaki gunung, lewati hutan. Oke, jadi sekarang gue mau melanjutkan perjalanan setelah berfoto-foto di sana. Nah, kayaknya ini kalau misalnya nggak hati-hati bisa tersesat di sini, bahaya banget. Ini juga banyak sekali ranting-ranting pohon yang membengkok gini, jadi kayak apa ya? Kayak terowongan gitu. Nah, gaya gapura-gapura gitu. Jadi kalau lewat sini tuh adem gitu bawaannya. Tapi gue capek banget. Anjay. Terobos aja lah. Ini treknya kayak beneran kayak trek pendakian. Kalau misalnya kita jalannya pelan-pelan gak bakal nyampe ini. Harus dengan penuh. Aduh, monyet. Banyak banget nih dahan-dahan pohon yang dipotong buat jalan, tapi pada tajam ini. Hati-hati kalian yang mau kesini, berhati-hati. Pokoknya kalau di gunung kita harus selalu safety dan berhati-hati. Jangan sampai kita menyepelekan, ya gimana ya, menyepelekan tuh kayak cuma segitu doang. Jangan kayak gitu. Kita di gunung tuh gak tahu kalau misalnya di depan tuh bakal ada bahaya atau enggak. Nah begitu. Nih jalurnya tuh bercabang-cabang, ada yang kiri kanan. Kita milih yang mana nih? Kita pilih yang jalur yang paling mudah saja,
untuk dilewati, karena kalau nggak mudah capek. Ini capek banget nih loh sini. Aduh, males gua kesini lagi ah. Nih lihat nih. Kalau misalnya kalian nggak hati-hati, kalau bisa dari sini nih kan nggak kelihatan tuh. Kalian nggak hati-hati mainin HP atau mainin yang lain, kalian bisa jeblos ke sana tuh, ke jurang, mampus kalau udah jeblos. Sepertinya gua dan Imam sudah mendekati curugnya. Jadi kalau misalnya curugnya nggak kering, gua mencoba untuk mandi di sana bersama Imam. Ternyata ramai sekali di sini, banyak sekali yang datang. Ternyata curugnya seperti ini. Ternyata ini dia air terjunnya. Sangat mengecewakan. Walaupun curugnya sedikit kering, tapi ada kolam-kolamnya. Jadi gua mau coba buat mandi di situ karena sudah tidak kuat lagi. Dan ini gua lagi mencoba naik ke atas, melihat-lihat di atas. Ada apakah di atas? Oh, ada curug. Ada atas curugnya di sana. Sekarang gue mencoba untuk turun ke bawah, melihat-lihat di atas sini ada apa. Oh, ternyata di sini ada gua. Oh, ini bukan gua sih, kayak tebing-tebing biasa gitu. Ini bisa dijadikan tempat ngecamp, tapi berbahaya sekali kalau misalnya kalian ngecamp di sini. Nanti batu-batu yang ada di sini bisa jatuh atau apa. Terus kalian kalau mengcamp di tempat kayak gini, ini bahayanya selain batu yang jatuh, kalian juga bisa terkena banjir dari sana. Aduh. Tapi kalau kalian yang mau loncat, hati-hati ya. Oke. Jadi curugnya tuh kayak ada apa ya? Kayak ada kolam-kolamnya gitu. Nih, kalau misalnya lu kesini, jadi mandinya di sini nih. Tuh, buat loncat tuh di atas tuh. Tapi kalau mau loncat hati-hati, ini kurang dalam soalnya. Ntar bisa kena kaki batu-batunya. Sekarang gue mau coba mandi di curugnya. Walaupun agak sedikit kering, tapi gak apa-apa lah. Coba mandi dulu bentar, buat nyegerin badan doang. Perjalanan menuju pulang atau perjalanan pulang karena sudah mendung. Lihat, sudah agak gelap. Dan sekian dari gua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman kalian lihat juga video ini. Dadah.